Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat migran yang budiman dimanapun saja berada, jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan memberikan info-info tentang pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini saya silaturahmi ke KJRI Hong Kong dan terima kasih Bu atas waktunya sudah menerima kami. Begitu. Dan saya ini ada ada kepentingan. Iya. Jadi saya insya Allah akan pulang kampung. Oke. Dan tidak melanjutkan pekerjaan lagi. Begitu, saya akan istirahat seperti itu. Dan saya membawa barang banyak banget. Iya. Ya begitu. Adakah dokumen atau surat apakah yang harus saya buat begitu, karena barang saya itu banyak banget yang akan dibawa ke Indonesia, ke kampung saya gitu. Oke. Jadi pertama-tama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Mbak mau pulang ke Indonesia selamanya, tidak bekerja lagi di Hong Kong, Iya. dan akan membawa barang pindahan, pertama kali ini fungsi Bea Cukai KJRI Hong Kong mempunyai layanan secara online. Ya, jadi Iya. kalau ada yang mau pulang ke Indonesia, Mbak langsung ini ambil QR code ini, nanti akan masuk ke websitenya Bea Cukai KJRI Hong Kong. Oh, jadi kita langsung datang ke sini? Nggak usah datang, bisa bisa lewat Online? ya online. Jadi kalau mungkin ini Mbak nanti bisa sebarkan ya. Ya, Bisa terima kasih ya, sebarkan, terima ya. kasih, nanti saya sebarkan. Ya. Terima Oke, kasih. jadi diklik QR code ini, Ya. nanti akan muncul websitenya fungsi Bea Cukai KJRI Hong Kong, ya. Oh, begitu. Terus di situ nanti klik yang barang pindahan. Diklik barang pindahan, setelah klik barang pindahan akan muncul persyaratan apa, dokumen apa yang diperlukan untuk membawa barang pindahan. Ya. Jadi yang diperlukan satu, fotokopi paspor, kedua fotokopi Hong Kong ID, ketiga fotokopi kontrak atau surat keterangan bahwa sudah tidak bekerja lagi di Hong Kong. Jadi biasanya itu dari Majikan ya? Dari majikan. Contohnya Ya. Bu apa? Contohnya Kayak punya saya ini, sendiri ya. Ini kebetulan ada contoh seperti ini. Finish Ini kontrak. finish kontrak. Ya. Jadi surat ini dari imigrasi Hong Kong, dan ini biasanya majikan akan memberitahu imigrasi Hong Kong bahwa Mbak sudah selesai kontraknya, jadi akan diterbitkan surat seperti ini. Ya. Terus Bu, bagaimana kalau yang surat interminate ataupun break seperti apa? Itu ya sama. Jadi Sama aja, harus ya, difotokopi pokoknya begitu? harus ada surat keterangan bahwa tidak akan bekerja lagi di Hong Kong. Oh, seperti Nah, itu. yang keempat adalah daftar barang. Daftar barang yang akan dibawa. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan fasilitas barang pindahan yang bebas pajak, Mbak harus bertempat tinggal di luar negeri minimum 1 tahun secara berturut-turut. Ya, jadi kalau kurang dari 1 tahun Tidak bisa itu membuat tidak bisa, persyaratan iya, ini. Betul. Oh, betul. begitu. Jadi minimum 1 tahun. Oh, ya, seperti itu. 1 tahun. Dan itu setelah nanti lebih dari 1 tahun itu bisa, kalau mau pulang selamanya, bisa mendapatkan fasilitas barang pindahan, di mana barang-barang yang dibawa itu adalah barang yang bekas pakai. Bekas pakai. Ya, harus bekas pakai. Tidak boleh barang baru, apalagi barang yang akan Untuk dijual atau diperjualbelikan. barang dagangan tidak boleh. Ya. Kemudian alkohol boleh nggak? Nggak boleh. Oh, alkohol nggak boleh. Itu bukan termasuk barang pindahan. Tapi kalau Mbak ada yang mau bawa, hanya boleh membawa 1 liter. Hanya membawa 1 liter maksimalnya 1 liter ya? itu 1 botol ya. Oh, 1 Hitungan botol. 1 botol. Iya. Nah, itu kalau lebih dari itu, maka nanti akan disita oleh petugas bea cukai. Oh. Dan perlu diingat bahwa alkohol itu bukan termasuk barang pindahan. Oh, begitu. Ya, sebagai barang penumpang. Jadi boleh membawa 1. Sekarang ada yang tanya, kalau handphone gimana? Ya, ini handphone ada juga yang bawa boleh. 2, 3. Nah, handphone itu maksimal hanya boleh membawa 2 handphone. Kalau lebih dari 2, kelebihannya harus dibayar pajak. Ya, jadi yang 2 itu bebas. Iya, bebas. Bebas, ya. Tapi asal nilainya tidak lebih dari 500 $500. Iya.
Nah, kemudian kalau nanti sudah sudah masuk ke website yang Bea Cukai, Nanti linknya Bu bisa dibagikan. Bisa. Nanti Ini nanti linknya ya pemirsa, ya. saya kasih di kolom Nanti dikasih komentar ya Bu contoh ya. Ya. Contohnya nanti sesudah diklik ini foto begitu akan masuk ke mungkin ke Google Chrome atau apa. Iya. Itu nanti cara-caranya bisa di situ. Kemudian data-data seperti fotokopi paspor, fotokopi Hong Kong ID, fotokopi surat pemutusan kerja dan daftar ya. barang pindahan Ya. itu harus diupload, ya, harus diupload. Dan size-nya itu tidak boleh lebih dari 500 megabyte. Jadi ya. yang terlalu besar ya Bu ya, Ya, begitu. nggak boleh terlalu besar. Kayak punya terlalu saya besar, kebesaran nggak bisa masuk. iya, terlalu besar itu tidak bisa masuk. Iya. Kalau umpamanya Mbak tidak bisa caranya gimana, silakan hubungi kami ya di pihak Bea Cukai di nomor telepon 36. Di sini ada nomornya nih. Ya, nanti saya Ya. tulis ya di situ ya, Ya. sahabat migran. 36510221. Nanti kasih tahu saya aja, Bu, saya mau pindah ke Indonesia, saya nggak tahu caranya, saya mau upload itu nggak bisa caranya bagaimana. Nanti tinggal kasih tahu saya, Iya. kemudian saya akan bantu. Karena Saya- mungkin barang bawaan kita kalau mau pulang langsung ke Indonesia itu banyak ya Bu ya. Iya, Ada betul. kamera, ada laptop, terus ada kayak banyak banget itu. Nanti kan kalau terlalu banyak di bea cukainya nanti Iya, bermasalah. iya, Nah, iya, jadi diperlukan surat seperti Surat apa Bu? Coba. ini, Nih, suratnya. Alhamdulillah saya dapat surat Dapat ini. surat, ya. Barang bawaan saya. Alhamdulillah banget ya begitu. Ini biar aman ya Bu ya. kebetulan Mbak Reni ini mau pulangnya lewat Jakarta. Jadi Iya. kita kasih surat ke Bea Cukai di Jakarta di Cengkareng. Nah, suratnya itu seperti ini. Jadi ini nanti ini surat dari KJRI ya, yang punya nama, terus nomor paspor, pekerjaan, alamat di Hong Kong, alamat di Indonesia, dan sejak kapan tinggal di Hong Kong itu nanti harus ada disebutkan di situ ya. Kemudian daftar barangnya apa aja. Kalau Mbak nggak bisa bikin packing list, nggak bisa bikin daftar barang, Saya kami catetin akan ya, buatkan. seperti saya Ya. dicatat ya seperti Iya. ini. Kasih saya aja daftarnya apa aja yang mau dibawa. Jadi umpamanya handphone umpamanya mau bawa 2, satu mereknya apa, satunya apa. Kamera Gitu ya Bu ya. Kamera juga disebutkan mereknya apa. Nanti kita akan buatkan seperti ini, ya. Nah, Seperti alhamdulillah ini. banget ya pemirsa. Nah, kemudian dilampirkan fotokopi paspor, fotokopi Hong Kong ID, dan ini fotokopi bahwa Mbak Reni ini sudah tidak bekerja di Hong Kong. Surat keterangan selesai bekerja di Hong Kong. Ya, Ya, seperti itu. Terima Betul. kasih. Nah, kemudian surat ini diserahkan ke siapa? Surat ini diserahkan pada waktu Mbak tiba di bandara. Pada waktu tiba di bandara, setelah ambil bagasi, itu nanti Mbak akan melewati petugas bea cukai yang ada jalur merah, jalur hijau. Langsung saja Mbak lewat jalur hijau. Kemudian surat ini diserahkan ke petugas bea cukai. Bea Ya. cukai. Langsung serahkan dan bilang, Pak, ini saya ada surat keterangan pindah dari Bea Cukai KJRI Hong Kong. Oh, dari Bea Cukai KJRI Hong Kong. Betul. Oh, Ya, begitu. saya sudah ada surat keterangan pindah dari Bea Cukai KJRI Hong Kong. Jadi jangan menunggu sampai mereka nanya ini isinya apa, jangan. Udah ada semua ya Bu ya, tadi sudah lengkap ada. semuanya. Daftar barangnya sudah ada semuanya. Nanti kalau bapaknya nanya itu apa ini, Bapak silakan baca Pak. Itu semuanya sudah dijelaskan. Ya. Iya. Terus bilang aja saya sudah tinggal di Hong Kong sudah lama dan sekarang mau pulang selamanya. Makanya saya minta surat keterangan pindah. Gitu ya. Ini informasi yang sangat-sangat bermanfaat banget ya, sahabat migran, karena saya pun selama di Hong Kong baru tahu kali ini Bu. Iya. Oke. Baru tahu kali ini karena sebelumnya saya tidak tahu ada informasi seperti ini. Barang bawaan bisa kita buatkan packing list ya ini namanya. Ya. Namanya ini surat keterangan pindah. Surat keterangan Surat pindah, keterangan pindah, ya, dari ya. luar negeri ke Indonesia. Ya. Dan waktunya ya Bu ya maksimal lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi minimal tinggal di luar negeri selama 1 tahun 1 tahun. berturut-turut. Oh, berturut-turut. Iya. Oh, seperti Dan kalau Mbak nanya berapa lama ini bikin suratnya, nah kalau Mbak semua dokumen sudah lengkap, sudah disubmit pagi, nanti sejam kemudian surat itu sudah jadi.
gitu ya. Kita Seperti saya tadi ya Bu ya, aduh Iya. terima kasih banyak, pelayanannya cepet banget. Saya pagi-pagi nulis-nulis, siang tadi istirahat waktu makan ya, tadinya Iya. saya mau kesini, sore jam 3 udah jadi semuanya. Iya. Terima kasih banyak buat KJRI Hongkong. Iya, sama-sama. Jadi jangan lupa ya, persyaratan itu tadi fotokopi paspor, fotokopi Hongkong ID, fotokopi surat keterangan bahwa sudah selesai kerja di Hongkong, dan daftar barang pindahan. Daftar barang pindahan kalau tidak bisa cara Dipoto. membuat di ini aja, kirim Ditulis ke ya? saya, tulis saja barangnya apa aja, nanti saya yang akan bikinkan, dan surat akan jadi dalam sekitar 1 jam. 1 jam, Ya, 1 cepet jam. banget ya. Jadi bisa ditunggu gitu ya. Kemudian setelah keluar dari bea cukai ya, Iya gimana Bu? Mbak kan membawa handphone. Ya, kalau yang membawa handphone atau iPad ya, iPad yang memakai SIM card itu harus daftar email. Daftar email. Semua handphone atau iPad yang dibeli di luar negeri itu harus didaftarkan emailnya. Jadi ini ada brosur pendaftaran email. Kenapa harus didaftarkan? Karena kalau tidak didaftarkan, handphone dan iPad Mbak tidak akan bisa digunakan di Indonesia. Jadi nanti begitu setelah keluar dari bea cukai, nanti di situ ada counter bea cukai untuk pendaftaran email. Nah, surat yang kami berikan, kopi ini nanti diberikan ke petugas bea cukai supaya mereka bisa lihat bahwa di sini handphonenya ada berapa gitu, didaftarkan. Semua barang yang kita bawa di sini sudah terdaftar. Iya, Jadi betul. pihak bea cukainya tidak, ini tidak geledah begitu ya Bu Iya, ya, karena iya. sudah tahu apa yang kita bawa. Iya. Itu aman banget ya. Nah, Aduh. kalau umpamanya nilainya itu lebih dari 500 US, umpamanya 500 US itu sekitar 3.500. Jadi umpamanya handphonenya harganya 6.000, itu yang dikenakan pajak adalah 6.000 dikurangi 3.500, jadi sekitar 2.500. 2.500 Hong Kong dolar kali 40%. Karena untuk handphone pajaknya 40%. 40%. Ya, 40%. Jadi 40% dari 3.500 itu nanti yang dibayarkan. Jadi bukan 3.500 itu nanti yang dibayarkan semuanya. Sorry, tadi berapa? 2.500 ya? 2.500. Bukan bayar 2.500, tetapi 40% dari 2.500. Oh, seperti Ya. itu. Nah, kemudian mungkin ada yang tanya, kalau saya bawa perhiasan emas, Perhiasan, ya Nah, ini banyak sekali. Kemarin dari Taiwan ada yang kena pajak karena bawa emas berlebihan ya Bu ya. Nah, kalau jadi- boleh tahu itu batasnya itu emas bagaimana itu pajak? Oke, jadi kalau untuk perhiasan emas ya, selama itu milik pribadi, tidak akan diperjualbelikan, saya sarankan untuk dipakai saja. Dipakai. Berat dong Bu. Kan cuma berapa gram gitu, nggak sampai 1 kilo kan, jadi dipakai saja. Dipakai saja, nanti setelah mau keluar bandara, supaya aman, nggak takut untuk dirampok, Iya, langsung iya. dilepas, masukkan ke dalam tas. Jadi kalau kita pakai itu nanti petugas bea cukai tidak akan Itu barang berpikiran kita, bahwa itu ini. akan dijual. Yo, begitu. Ya, jadi dipakai gelang itu 3 biji nggak masalah, orang pakai Sampai gelang 3 sini juga biji. dipakai semua nggak apa-apa. Ya, kalaupun yang sampai sini boleh, asal nggak ketahuan itu pasti orang akan curiga. Kalau orang pakai gelang sampai banyak banget, mungkin mau dijual. Jadi gini aja, jadi kalau umpamanya Mbak Pakai tangan panjang Nah, gitu ya, ketutup ya Bu kalau, ya. apalagi kalau pakai jilbab gitu kan nggak kelihatan gitu. Oh, seperti itu. Dan bilang ini barang-barang perhiasan pribadi saya, tidak akan saya berjual belikan, makanya saya pakai. Oh, nah itu Karena saya sarannya. Terima kasih. Jadi jangan dimasukkan ke dalam koper. Koper. Ya, karena ke dalam koper itu nanti kalau di X-ray itu pasti akan ketahuan. Oh, ini Gitu. wah ini manfaat banget nih infonya pemirsa Iya, buat semoga kita ya bermanfaat yang mau pulang gitu ke info Indonesia. itu, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke kawan-kawan. Ya, jadi yang paling penting Mbak, kalau mau pulang ke Indonesia, jangan pernah mau dititipin barang oleh orang lain, meskipun itu teman sendiri. Meskipun teman sendiri. Ya, kalau ada teman yang mau nitip, dibuka, tolong dibuka isinya apa. Isinya apa? Ya, Ya, kita tidak boleh terlalu percaya dengan orang, karena banyak kejadian orang nitip barang
Sudah ternyata dibungkus, ternyata isinya narkoba. Oh no. Gitu. Jadi pertama, jangan pernah mau dititipin orang lain, apalagi orang yang kita tidak kenal. Di bandara suka ada, mungkin Mbak pernah ngalamin ada mbak-mbak orang Indonesia yang nitip barang gitu. Iya, saya pernah itu. Ya, hati-hati. Pernah. Karena kita tidak tahu barang itu apa, ya. Nah, kemudian jangan lupa handphone yang dibeli di luar negeri, kalau mau dipakai di Indonesia, pada saat tiba di bandara harus daftar email. Nanti Tapi insya Allah Bu saya minta, nanti saya akan bagikan ke kawan-kawan. Iya, Terima boleh. kasih banyak. Boleh, ya. Kalau tidak didaftarkan nanti tidak bisa dipakai di Indonesia. Kecuali pakai wifi ya Bu ya? Iya. Kecuali pakai Iya, wifi. kecuali pakai wifi gitu. Oh. Kalau umpamanya mau tetap pakai wifi nggak masalah, tapi kan kadang-kadang di luar nggak ada wifi. Iya, Jadi nggak bisa dipakai. harus ini cari amannya, didaftarkan saja. Iya. Itu ada pertanyaan lagi? Dan sahabat migran untuk laptop kayak gitu, kamera itu nggak ada pajaknya ya Bu ya? Ya, selama itu barang pribadi, Sama barang pribadi. sudah bekas. Kalau untuk barang pindahan tidak akan dikenakan pajak. Ya, barang pindahan loh ya. Kalau pindah selamanya, Iya. yang harus didaftarkan emailnya itu hanya handphone dan iPad yang ada SIM cardnya. Oh begitu. Gitu. Ya, udah Ya. ini sangat wah bener-bener ini banyak sekali hari ini ilmu yang kita dapat ya pemirsa, bukan cuma saya aja, kalian juga. Jadi terima kasih banyak buat Sama-sama. KJRI Hong Kong yang selalu terbuka dan sekarang pelayanannya baik banget, cepet banget responnya. Saya pagi konsultasi, sekarang sudah bisa diambil lagi ini. Terima kasih banyak ya Bu ya Sama-sama. buat Oh ya, semuanya. kalau Ya, akan mungkin ada yang bertanya, pengen tanya mengenai apa aturan-aturan bea cukai, bisa hubungi ke nomor kami di 3651 0221 21. ya, 3651 0221, atau bisa kirim email ke bea.cukai@cgrihk.com. Ini di sini ada ya. Ada nomor WA-nya nggak Ada. Bu? Oh, nomor WA-nya nggak ada. Nggak ada. Oh, ini Nggak ada. telepon Ini ya? saja ya. Iya, Nomor telepon. teleponnya Atau email ya pemirsa atau ya. email. Iya. Ya. Nanti saya tulis deh di situ Iya. begitu biar gampang. Ya, semoga bermanfaat. Iya, Jangan terima lupa jaga kesehatan. Social dan- distancing iya, ya. social distance. Oke? Udah segitu aja Iya. Bu, nggak ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Ya itu dia sahabat migran, bincang-bincang kita kali ini, dan saya sangat senang sekali begitu. Ini untuk mewakili sahabat migran semuanya, yang mana bahwa informasi seperti ini tuh saya baru tahu sekarang begitu. Jadi ini sangat bersyukur sekali. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat buat semuanya dan semoga kita bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan, Amin. kesehatan, dan selamat sampai kampung halamannya masing-masing. Selamat sampai kampung halamannya masing-masing. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.